akan share bagaimana tips-tips yang dapat kita lakukan sehingga anak atau remaja kita terhindar dari pola hubungan yang toksik. Yang pertama, bangun pondasi keluarga dengan nilai-nilai yang sehat. Maksudnya lebih menunjukkan rasa cinta yang tulus, menerima apa adanya, tanpa penghakiman, terus tanpa penilaian berlebih. Misalnya seperti yang tadi Ibu Catherine sebutkan begitu ya, saat anak mendapat nilai di bawah ekspektasi, berharapnya mungkin dari 1 sampai 10 ya orang tua berharapnya di 8 atau di 9 atau bahkan 10 gitu ya. Tapi anak cuma dapat nilai 6 nih. Gimana sih menyiasatinya? Kita bisa lihat nih faktor-faktor apa saja sih yang membuat anak mendapat nilai 6. Jadi bukan hanya menghargai hasilnya, tapi menghargai prosesnya. Kalau seumpama gitu ya, anak-anak emang udah nyicil nih dari jauh-jauh hari, udah seminggu yang lalu, sudah bekerja keras juga, tapi dia masih dapat 6, mungkin kita bisa tawarkan bantuan. Misalnya, apa nak yang membuat kamu sulit? Contoh misalnya, saya waktu itu sangat sulit gitu ya, belajar untuk matematika, dan karena saya sendiri tidak suka sama matematika. Bisa misalnya pada anak-anak seperti itu bisa ditawarkan, apa yang mama papa bisa bantu, gitu kan. Mana soal-soal yang sulit, yuk kita kerjakan bersama, gitu. Atau mungkinkah belajar kelompok dengan teman-temannya, atau misalnya bahkan kalau diperlukan juga panggil guru les supaya belajarnya lebih mudah, seperti itu. Jadi kita lihat dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak itu tidak dapat nilai semestinya, gitu. Dibandingkan untuk menghakimi, kok cuma dapat 6 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah belajar dan ajarkan cara menunjukkan cinta kepada sesama. Misalnya melalui perkataan yang baik, sesuai gitu. Misalnya saat dia marah, saat dia kecewa, dia bisa menunjukkan ekspresinya. Aku sedih loh, aku sedih loh karena mainan aku rusak. Aku sedih loh karena mama pergi terlalu lama misalnya. Terus mama nggak ngajak aku shopping seperti itu. Aku mau shopping, hal-hal seperti itu. Jadi memang ada perkataan, ada perbuatan itu yang sehat begitu ya, saling menghargai, saling menghormati masing-masing pendapat dari tiap anggota keluarga, baik anak, baik pasangan, suami atau istri, semua punya hak yang sama misalnya mengemukakan pendapat. Selanjutnya, bina komunikasi yang sehat dengan anak remaja, termasuk untuk mengantisipasi relasi yang tidak sehat dengan seorang yang ditemui. Saat kita membangun fondasi, gitu ya, saat kita membangun fondasi yang sehat, bagaimana pola komunikasi yang sesuai dengan anak remaja, itu akan menjadi contoh, akan menjadi role model buat mereka membangun relasi di kehidupan selanjutnya, di kehidupan jangka panjang. Misalnya membangun relasi dengan teman lawan jenis, bahkan membangun relasi dengan suami atau istri nantinya. Diharapkan juga saat mendengarkan cerita anak, diharapkan orang tua dapat menanggapi cerita anak dengan tenang. Jangan panik. Misalnya waktu itu saya pernah ada kasus kebetulan ada salah satu klien yang tidak sengaja sebenarnya dikirimi gambar-gambar yang tidak layak seperti itu ya untuk seusianya gitu, gambar-gambar konten dewasa masuk ke handphone anaknya. Dan memang secara reguler orang tua ini ngecek ke handphone anaknya, terus dia menemukan, kaget lah gitu kan, tanpa bertanya terlebih dahulu ini dari siapa, ini kenapa seperti ini gitu ya, dia langsung waktu itu marah. Orang tua ini punya respon yang tidak tepat gitu kan, langsung bilang, apa kamu bilang gitu, ini apa gitu kan, mama ngelihat kamu gitu kan, mama melihat di handphone kamu ada gambar-gambar yang porno,
ada gambar-gambar yang tidak sesuai. Dan begitu saja, saking takutnya, saking paniknya, mungkin itu reaksi yang sebenarnya normal karena kaget begitu ya. Tapi yang disayangkan adalah dia tidak bertanya dulu kronologis kejadiannya kepada si anak, sehingga anak itu disalahkan, dihukum gitu ya, dianggap bahwa kamu itu seorang anak yang mengecewakan begitu. Sampai anak itu menangis dan perlu difasilitasi bahwa sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Itu tidak sengaja dikirim oleh temannya. Jadi sebenarnya ya bukan salah dia gitu. Tidak sengaja dikirim teman, misalnya dikirim dari teman masuk ke handphone dia begitu. Dan memang belum dihapus gitu karena kejadiannya baru saja. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita juga perlu mewaspadai nih respon kita sebagai orang tua saat ada peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar ekspektasi, di luar kendali gitu ya. Responnya seperti apa? Kalau memang butuh waktu tenang dulu gitu untuk ambil jeda untuk menenangkan diri, ya lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu daripada memaksakan diri untuk ngomong segera tapi hasilnya malah tidak baik untuk kedua belah pihak. Si anak merasa tidak dipercaya gitu ya, tidak didengarkan, sedangkan orang tua merasa marah yang tingkat luar biasa seperti itu. Selanjutnya adalah terima perasaan yang mereka alami dan ajarkan cara mengelolanya. Ini saya juga pernah mengalami satu kejadian gitu ya, salah satu klien saya tiba-tiba berkata seperti ini, "Miss, aku punya crush." Apa ya gitu kan. Dia masih kelas 6 SD, masih kelas 6 SD, perempuan, begitu tiba-tiba dia bilang seperti itu, "Miss, aku punya crush." Oke. Crush itu apa ya gitu kan, saya tanya gitu. Oh, crush itu misalnya orang yang aku suka. Kalau mungkin istilah-istilah yang lebih zaman dulu gitu ya, kita lebih kenal dengan istilah gebetan gitu kan, orang yang dia suka. Nah, itu bisa jadi pintu masuk untuk kita membangun komunikasi. Oh, seperti apa sih orangnya? Coba ceritakan misalnya, Miss mau kenal nih lebih jauh, papa mama mau kenal nih lebih jauh seperti itu. Jadi dengarkan cerita anak dan terima perasaannya gitu. Dan selanjutnya setelah menerima itu bukan berarti menyetujui gitu ya, menyetujui semua hal yang dilakukan anak, tapi setidaknya merespon dengan baik gitu, menunjukkan ketertarikan untuk mendengarkan cerita anak, memahami dunia anak melalui cara pandangnya seperti itu, sehingga anak merasa dimengerti, anak merasa didengarkan seperti itu. Berikan kesempatan kepada anak untuk membuat keputusan atau memberikan suatu pilihan sesuai kemampuan usia dan usia anak. Misalnya kita boleh loh Bapak Ibu bertanya gitu ya untuk hal-hal simpel kepada anak. Misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil, Adek mau makan apa? Adek mau pakai baju apa hari ini gitu ya. Hal-hal seperti itu. Atau misalnya untuk anak yang usia SD yang lebih besar, kita mau liburan, kita pilih yuk gitu kan, kita voting yuk mau kemana gitu. Kadang-kadang pada saat pemilihan voting seperti ini yang namanya anak ya dia belum tahu gitu kan, mungkin ada budget-budget tertentu yang disiapkan orang tua dan nggak cukup dan nggak cocok gitu pada negara. Misalnya kalau keluar negeri gitu kan, misalnya budgetnya masih untuk liburan di dalam kota aja nih, tapi anaknya minta keluar negeri, itu bisa didiskusikan. Nah, saat ini gitu misalnya uang papa sama uang mama, tabungan papa sama tabungan mama tuh segini, kita cukupnya di dalam negeri dulu ya, nanti mungkin kalau ada rezeki kita bisa ke luar negeri seperti itu. Itu bisa diajak komunikasi, diajak berdiskusi. Lalu keputusan-keputusan seiring bertambahnya usia gitu ya, diskusi ini bisa semakin disesuaikan lagi dengan usianya.
misalnya menghargai anak saat memilih jurusan gitu ya. Mau pilih apa? Karena kan memang at the end dia yang menjalani. Kita sebagai orang tua ya hanya bisa memberikan alternatif-alternatif, pandangan-pandangan tertentu. Jadi bukan lagi pakai pola komunikasi ya pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Tapi lebih kepada kamu mau apa dan kita bisa seperti apa nih yang bisa kita toleransi seperti itu. Jadi hak pilihnya bukan lagi di orang tua, tapi anak juga punya kebebasan berpendapat, anak juga punya kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, hargai sudut pandang dan perasaan anak. Apa sih pilihannya? Apa sih yang menjadi keinginannya? Misalnya, aku mau jadi nih seorang dokter gitu. Misalnya dokter hewan. Kenapa dia mau jadi dokter hewan? Apakah dia memang suka sama hewan atau ada alasan-alasan lain? Itu juga bisa jadi bahan diskusi orang tua dan anak lebih lanjut mengenai pilihan jurusan begitu. Dan kalau ada yang kira-kira kita merasa kurang pas, kita sebagai orang tua yang mungkin punya pengalaman yang jauh lebih banyak, jauh lebih lama hidupnya gitu ya, kita bisa memberikan pendapat. Nah, sebaiknya menurut papa gitu kan akan lebih baik bila A, B, C dan D gitu. Jadi memang ada ada pola hubungan yang baik begitu antara orang tua dan anak sehingga anak juga merasa nyaman untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, berikan bantuan sesuai kebutuhan anak dalam pemecahan masalah. Misalnya, untuk anak-anak tertentu yang punya kesulitan akademis begitu ya. Kadang-kadang kita bisa memberikan masukan gitu atau memberikan bantuan itu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya contoh anak-anak yang di usia lebih kecil, mungkin dia sulit untuk memecahkan melakukan problem solving sehari-hari. Contoh misalnya, dia tidak sengaja gitu ya, dia tidak sengaja menumpahkan air di gelas gitu kan, dia nggak sengaja nyenggol gelas, akhirnya gelasnya tumpah, sehingga orang tua bisa nih mulai memancing anak dengan pertanyaan, "Ya Adek, gelasnya tumpah nih," gitu kan, "apa ya yang harus kita lakukan?" Jadi dibandingkan kita marah gitu kan, "Kok kamu jangan hati-hati sih, tuh kan gelasnya tumpah," gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita memberi kesempatan untuk dia bisa melakukan problem solving sederhana sesuai dengan usianya. Misalnya, "Oh, kita harus ambil lap ya." Oke, kita harus ambil lap. Selanjutnya kita juga bisa lihat kembali gitu kan, cara mengelapnya sudah benar atau tidak, sudah bersih atau belum, seperti itu. Dan kita bisa ajarkan bagaimana ya supaya membersihkan sisa-sisa air tadi sehingga dia bisa melakukannya dengan baik begitu. Misalnya, "Ayo lapnya dipanjangkan," gitu kan. "Ayo kita lap ya bagian yang basah tadi, lalu lapnya dijemur supaya kering." Hal-hal seperti itu bisa diterapkan gitu. Jadi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, terapkan komunikasi yang hangat, timbal balik, tidak mendominasi antara orang tua dan anak gitu. Setiap masing-masing anak maupun orang tua maupun anggota keluarga lainnya berhak memberikan opini, berhak memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhannya. Ajarkan mereka juga untuk menghargai diri mereka. Ajarkan mereka untuk mencintai diri mereka. Pertama bisa dengan